Shalom, Ibu dosen dan juga teman-teman dari Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan IPS. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada di dalam keadaan yang sehat ya. Oke, langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Pauline Parulin Ambarita, saya sendiri Lovelin Bogia, Gabriel Lembontorwan, dan juga Riris Lumangaol. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu atribut Alkitab, yakni otoritas. Kami akan membahas tentang otoritas Alkitab. Nah, otoritas dalam istilah Yunani disebut exousia yang artinya kuasa yang adil dan tak terhalangi bertindak atau memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu atau seseorang. Sedangkan Alkitab ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada manusia. Dan kita tahu bersama bahwa Alkitab juga merupakan firman Allah. Jadi, otoritas Alkitab berarti semua perkataan dalam Alkitab adalah perkataan Allah. Sedemikian rupa sehingga kafir atau tidak menaati setiap kata dalam Alkitab adalah kafir atau sama dengan tidak menaati Tuhan. Nah, selanjutnya apa pentingnya membahas otoritas Alkitab? Nah, setiap orang harus memiliki dasar yang benar dan berwibawa untuk iman dan kehidupan mereka. Nah, dari definisi otoritas Alkitab yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam, akan mengkaji definisi dari otoritas Alkitab, bahwa semua perkataan dalam Alkitab adalah perkataan Allah. Nah, di sini kami akan mengkajinya dalam beberapa poin-poin penting. Yang pertama, inilah yang diklaim oleh Alkitab. Yang kedua, kita yakin dengan klaim Alkitab sebagai firman Allah saat kita membaca Alkitab. Yang ketiga, bukti lain berguna tetapi akhirnya tidak meyakinkan. Yang keempat, kata-kata dalam Alkitab membuktikan diri sendiri. Yang kelima, keberatan. Ini adalah argumen melingkar. Dan yang keenam, ini tidak menyeratkan dikte dari Allah sebagai satu-satunya sarana komunikasi. Yang pertama adalah inilah yang diklaim oleh Alkitab. Ada klaim yang sering di dalam Alkitab bahwa semua perkataan dalam kitab suci adalah firman Tuhan, yang juga kata-katanya ditulis oleh manusia. Dalam perjanjian lama, beginilah firman Tuhan. Mereka yang mengakui sebagai utusan dari Raja Israel yang berdaulat, yaitu Tuhan sendiri. Dan mereka mengklaim bahwa kata-kata mereka adalah kata-kata Tuhan yang sepenuhnya berwibawa. Ketika seorang nabi berbicara dalam nama Allah dengan cara ini, setiap kata yang diucapkan harus berasal dari Allah, atau dia akan menjadi nabi palsu. Tuhan sering dikatakan berbicara melalui nabi. Apa yang nabi katakan dalam nama Tuhan, Tuhan berfirman, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya, jika tidak percaya atau tidak menaati apa yang dikatakan nabi, maka tidak percaya atau tidak menaati Tuhan. Ayat-ayat ini tentu saja tidak mengklaim bahwa semua kata dalam perjanjian lama adalah firman Tuhan. Karena ayat-ayat ini sendiri hanya merujuk pada bagian tertentu dari kata-kata yang diucapkan dan ditulis dalam perjanjian lama. Tetapi kekuatan kumulatif dari perikop-perikop ini termasuk ratusan perikop yang dimulai dengan beginilah firman Tuhan, yang merupakan untuk mendemonstrasikan bahwa di dalam perjanjian lama kita memiliki catatan tertulis dan kata-kata yang dikatakan sebagai perkataan Tuhan sendiri. Dalam perjanjian baru, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini dengan demikian menyatakan dalam bentuk singkat dan jelas dalam banyak ayat di perjanjian lama, menyatakan bahwa tulisan-tulisan perjanjian lama dianggap sebagai firman Allah dalam bentuk tertulis. Untuk setiap kata dalam perjanjian lama, Tuhanlah yang berbicara dan masih berbicara. Meskipun Tuhan menggunakan agen manusia untuk menuliskan kata-kata ini. Kitab suci bersifat diilhamkan, dinafaskan Allah, yaitu merupakan perkataan Tuhan. Otoritas Alkitab berakar dan berdasarkan pada fakta bahwa Alkitab diberikan melalui inspirasi Allah sendiri. Nah, di 2 Petrus
di 2 Petrus 1 ayat 21, yaitu Petrus berkata bahwa tidak satu pun dari nubuat ini yang pernah datang karena dorongan manusia, tetapi orang yang digerakkan oleh Roh Kudus berbicara dari Tuhan. Indikasi dari pandangan perjanjian baru ditemukan dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Di mana Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan membawa semua yang Dia katakan kepada ingatan para murid dan akan membimbing mereka ke dalam semua kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pengawasan khusus dari Roh Kudus di mana para murid akan dapat mengingat dan mencatat tanpa kesalahan semua yang Yesus katakan. Nah, yang kedua, kita yakin dengan klaim Alkitab sebagai firman Allah saat kita membaca Alkitab. Nah, yang perlu kita ketahui dan juga kita yakini bahwa setiap kata-kata di dalam Alkitab adalah kebenaran. Setiap kata-kata di dalam Alkitab adalah firman Allah, dan ini hanya datang ketika Roh Kudus itu berbicara di dalam dan melalui setiap kata-kata di dalam Alkitab kepada hati kita, kepada hati manusia, dan ini memberikan jaminan batin bahwa melaluinya Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Nah, proses ini sama halnya dengan Yohanes 10 ayat 27. Dalam ayat ini, mereka yang adalah domba-domba Kristus itu mendengar perkataan gembala agung mereka di dalam Alkitab, dan sedemikian rupa sehingga mereka meyakini bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan dari Tuhan mereka. Ketika orang membaca Alkitab, mereka mendengar suara Allah berbicara kepada mereka di dalam kata-kata Alkitab. Sehingga di dalam hal ini kita menyadari bahwa buku ini berbeda, sangat berbeda dari buku-buku yang lain. Karena buku ini, Alkitab ini, merupakan firman Allah yang berbicara ke dalam hati manusia. Yang ketiga, bukti lain berguna tetapi akhirnya tidak meyakinkan. Nah, dari penjelasan bagian-bagian sebelumnya, itu sangat membantu kita dalam mengetahui bahwa Alkitab akurat secara historis, berisi nubuat yang telah digenapi ratusan tahun kemudian yang mempengaruhi jalannya sejarah manusia lebih dari buku yang lain. Alkitab itu terus mengubah kehidupan jutaan orang sepanjang sejarahnya. Melaluinya orang menemukan keselamatan. Alkitab ini memiliki keindahan yang agung dan kedalaman pengajaran yang tak tertandingi oleh buku yang lain, diklaim ratusan kali lipat. Nah, semua argumen ini dan juga argumen yang lainnya itu diambil secara individu atau bersama-sama akhirnya tidak bisa meyakinkan. Nah, pengakuan iman dari Westminster, di mana ia mengatakan bahwa kita mungkin tergerak dan didorong oleh kesaksian gereja akan penghargaan yang tinggi dan hormat dari kitab suci, dan kesurgaan materi, kemanjuran doktrin, keagungan gaya, persetujuan semua bagian, ruang lingkup keseluruhan, yaitu untuk memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Penemuan penuh yang dibuatnya dari satu-satunya jalan keselamatan manusia, banyak keutamaan tak tertandingi lainnya. Dan seluruh kesempurnaannya adalah argumen yang dengannya ia menjadi bukti berlimpah dirinya sebagai sabda Allah. Meskipun demikian, keyakinan penuh kami akan kebenaran sempurna dan otoritas ilahi itu berasal dari pekerjaan batinia, Roh Kudus memberikan kesaksian oleh dan dengan firman di dalam hati kita. Nah, ini merupakan bagian yang harus kita garis bawahi dari bagian ini. Poin berikutnya adalah kata-kata dalam Alkitab membuktikan diri sendiri. Nah, mengapa dikatakan bahwa Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri? Kita melihat bahwa Alkitab dalam membuktikan dirinya sebagai otoritas yang tertinggi tidak pernah ataupun tidak dapat dibuktikan dengan cara memohon kepada otoritas lain yang lebih tinggi. Karena jika otoritas Alkitab itu harus dibuktikan dengan cara memohon kepada otoritas lain, itu akan menandakan bahwa Alkitab berada di bawah otoritas tersebut. Dan argumen bahwa otoritas tertinggi itu berada pada Alkitab akan salah.
Nah, sehingga berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa Alkitab itu sebenarnya adalah membuktikan dirinya sendiri sebagai otoritas yang tertinggi. Dan pada dasarnya, otoritas tertinggi itu memang berada pada Alkitab. Kemudian poin selanjutnya adalah keberatan, ini adalah argumen melingkar. Nah, kita dapat melihat bahwa argumen terhadap otoritas Alkitab ataupun keberadaan Alkitab sebagai firman Tuhan kerap sekali dianggap sebagai sebuah argumen yang melingkar. Nah, mengapa demikian? Karena apabila kita bertanya kepada orang lain mengapa percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, orang-orang kerap sekali menjawab bahwa saya percaya karena Alkitab telah diklaim ataupun dikatakan demikian. Sehingga jawaban ataupun pemikiran ini akan berulang-ulang terus-menerus seperti itu ke generasi ke depan tanpa menemukan tujuan pasti. Dan akhirnya membentuk sebuah argumen yang berbentuk melingkar. Nah, namun hal itu tidak akan membuat penggunaan Alkitab ini sendiri tidak valid, karena akhirnya semua argumen untuk otoritas absolut akan menarik otoritas itu sendiri sebagai sebuah bukti. Nah, jadi mengapa manusia itu sendiri bisa sampai berpikir bahwa otoritas Alkitab merupakan sebuah argumen yang melingkar? Hal ini terjadi karena adanya masalah yang terjadi kepada manusia. Masalah ini sendiri meliputi yang pertama, manusia kesulitan dalam memahami Alkitab, dan yang kedua, manusia sulit dalam menganalisis tentang Tuhan. Nah, adapun masalah ini terjadi karena pada dasarnya pikiran manusia telah terdistorsi oleh dosa, sehingga apapun penafsiran ataupun pemikiran manusia itu sendiri, ujung-ujungnya dapat menyimpang dan berakhir kepada dosa. Oleh karena itulah, dalam memahami Alkitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas, kita sangat memerlukan tuntunan Roh Kudus. Nah, jadi berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa argumen Alkitab sebagai firman Tuhan sebenarnya bukanlah argumen yang melingkar, karena pada dasarnya, pengetahuan dan pemahaman mengenai Tuhan akan semakin melengkapi dan mengakuratkan argumen yang telah ada sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang keenam, yaitu ini tidak menyiratkan dikte dari Tuhan, satu-satunya sarana komunikasi. Semua kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita sebagai orang Kristen mengetahuinya. Fakta bahwa semua perkataan dalam kitab suci adalah firman Tuhan seharusnya tidak membuat kita berpikir bahwa Tuhan mendiktekan setiap kata dalam kitab suci kepada manusia sebagai penulisnya. Ketika kita mengatakan bahwa semua perkataan dalam Alkitab adalah firman Tuhan, artinya kita sedang berbicara tentang hasil dari proses membuat kitab suci itu sendiri menjadi ada. Alkitab tidak berbicara dari hanya satu jenis proses atau satu cara di mana Tuhan mengkomunikasikan kepada penulis Alkitab apa yang Dia ingin katakan. Artinya di sini bahwa tidak hanya ada satu jenis proses, ada beberapa proses dari cara Tuhan mengkomunikasikan kepada penulis Alkitab itu sendiri apa yang Dia ingin katakan. Ada beberapa contoh bukti dikte yang tersebar secara eksplisit di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan yang bangkit dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yesus berbicara kepadanya sebagai berikut. Yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1. Kemudian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna dalam Wahyu 2 ayat 8. Kemudian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus dalam Wahyu 2 ayat 12. Nah, ini adalah contoh dikte yang murni dan sederhana. Tuhan yang bangkit itu memberitahu Yohanes apa yang harus ditulis oleh dia, dan Yohanes pun menulis kata-kata yang dia dengar dari Yesus sendiri. Kemudian, contoh yang kedua, dalam para nabi di Perjanjian Lama, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Tulis dalam Yesaya 38 ayat 4-6. Di sini Yesaya mendengar, baik dengan telinga fisiknya atau dengan kesan yang sangat kuat yang membuat pikirannya sulit untuk mengatakan kata-kata yang Tuhan ingin dia katakan.
Nah, Hizkia dan Yesaya ini bertindak sebagai utusan Tuhan, kemudian mengambil kata-kata itu dan mengucapkannya serta menuliskannya seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, di banyak bagian lain dari kitab suci, dikte langsung dari Tuhan seperti itu tentu saja bukan dengan cara yang menyebabkan perkataan dalam kitab suci ini menjadi ada. Nah, di ujung spektrum yang berlawanan dari dikte yang kita miliki, misalnya penelitian sejarah biasa yang dilakukan oleh Lukas untuk menulis Injilnya. Dia berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 1-3. Nah, ini bukanlah proses dikte. Bukan seperti contoh yang kita dengar sebelumnya. Di sini Lukas menggunakan proses biasa. Nah, apa itu proses biasa? Dia melakukan penelitian sejarahnya. Dia melakukan penelitian sejarah secara menyeluruh, mendengarkan laporan dari banyak saksi mata, dan bukti-bukti yang ada dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati, hingga akhirnya ia menulis naskah yang akurat tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Nah, di antara dua pendiktean yang ekstrim ini, ada yang murni dan sederhana di satu sisi, dan penelitian sejarah biasa di satu sisi lainnya. Memiliki banyak indikasi tentang berbagai cara yang digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia penulis kitab suci itu sendiri. Dalam beberapa kasus, kitab suci memberi kita petunjuk tentang berbagai proses ini. Itu berbicara tentang mimpi, penglihatan, tentang mendengar suara Tuhan atau berdiri dalam dewan Tuhan. Itu juga berbicara tentang orang-orang yang berada bersama Yesus dan mengamati hidupnya dan mendengarkan ajarannya. Orang-orang yang ingatannya akan kata-kata dan perbuatan ini dibuat sepenuhnya akurat oleh karya Roh Kudus saat ia mengingatkan mereka. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Namun dalam banyak kasus lain, cara yang digunakan Tuhan untuk menghasilkan kata-kata dalam kitab suci adalah perkataannya yang tidak diungkapkan kepada kita. Seperti halnya dalam bagian utama dari kitab suci, semua yang dapat kita katakan adalah bahwa pengawasan dan pengarahan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap penulis adalah sedemikian rupa, sehingga kepribadian mereka, latar belakang dan pelatihan mereka, kemampuan mereka untuk mengevaluasi peristiwa di dunia sekitar mereka, akses mereka ke dalam data historis, penilaian mereka sehubungan dengan keakuratan informasi, dan keadaan individu mereka ketika mereka menulis, semuanya persis seperti itu. Dan oleh karena itu, kata-kata dalam Alkitab adalah kata-kata mereka sendiri, yaitu penulis Alkitab. Tetapi itu sepenuhnya adalah kata-kata Tuhan yang ingin mereka tulis, kata-kata yang juga diklaim Tuhan sebagai miliknya. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan di dalam menyusun presentasi kami di hari ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.